Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan dan memaparkan tugas pertemuan keempat di manajemen strategik, yaitu dengan strategi pemasaran halal Newdworth International Herbal Penawar Al-Wahidah HNI HPHI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan definisi strateginya seperti apa. Definisi strategi. Kata strategi berasal dari bahasa Yunani klasik yaitu stratos, yang artinya tentara, dan kata agein yang berarti memimpin. Strategi didasarkan pada analisis terintegrasi dan holistik. Artinya, setelah strategi disusun, semua unsur yang ada dalam organisasi sudah menginternalisasi visi dan misi baik dan benar. Karena perspektif jangka panjang, strategi dirumuskan untuk merealisasikan visi dan misi korporasi. Di sini ada tahap-tahap strategi, yaitu ada 3 tahapan. Yang pertama, perumusan strategi. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah merumuskan strategi yang akan dilakukan. Termasuk di dalamnya adalah pengembangan tujuan, mengenai peluang dan ancaman eksternal, menetapkan kekuatan kelemahan secara internal, menetapkan suatu objektivitas, menghasilkan strategi alternatif, dan memilih strategi untuk dilaksanakan. Baik, poin kedua yaitu implementasi strategi. Dalam tahap pelaksanaan strategi yang telah dipilih, sangat membutuhkan komitmen dan kerjasama dari seluruh unit, tingkat, dan anggota organisasi. Tanpa adanya komitmen dan kerjasama dalam melaksanakan strategi, maka proses formulasi dan analisis strategi hanya akan menjadi impian yang jauh dari kenyataan. Poin yang terakhir dari tahap-tahap strategi yaitu evaluasi. Karena tahap akhir dari strategi ini adalah evaluasi implementasi strategi, evaluasi strategi juga diperlukan karena keberhasilan yang telah dicapai dapat diukur kembali untuk menetapkan tujuan berikutnya. Baik, di sini ada konsep komunikasi pemasaran seperti ada di naskah saya tersebut. Definisi komunikasi. Komunikasi berasal dari bahasa Latin communis yang berarti sama, komuniko, communication, atau communicare yang berarti membuat sama, make to common. Secara sederhananya, komunikasi dapat terjadi apabila terdapat kesamaan antara penyampaian pesan komunikator dan orang yang menerima pesan komunikan. Sehingga komunikasi itu bergantung pada kemampuan orang komunikator untuk dapat memahami satu dengan yang lainnya, dan kemampuan dengan pihak yang sedang diajak berkomunikasi, dalam hal ini komunikat. Adapun pengertian pemasaran, di sini didefinisikan komunikasi pemasaran menurut Sutisna adalah usaha untuk menyampaikan pesan kepada publik, terutama konsumen sasaran, mengenai keberadaan produk di pasar. Yaitu menurut Kotler, komunikasi pemasaran adalah komunikasi pemasaran sarana di mana perusahaan berusaha menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang dijual. Intinya, komunikasi pemasaran mempresentasikan suara perusahaan dan mereknya, serta merupakan sarana yang dimana perusahaan dapat membuat dialog dan membangun hubungan dengan konsumen. Adapun sifat dan ruang lingkup pemasaran. Menurut Kotler, 5 kondisi yang harus terpenuhi agar pertukaran dapat terjadi, yaitu terdapat sedikitnya 2 pihak di mana masing-masing pihak memiliki sesuatu yang mungkin berharga bagi pihak lain. Yang kedua, masing-masing pihak mampu berkomunikasi dan melakukan penyerahan. Yang ketiga, masing-masing pihak bebas menerima dan menolak tawaran pertukaran. Dan yang keempat, masing-masing pihak yakin bahwa berunding dengan pihak lain adalah layak dan bermanfaat. Adapun tujuan komunikasi pemasaran, yang pertama,
perubahan pengetahuan, perubahan sikap, perubahan perilaku. Di sini perubahan pengetahuan, dalam tahap ini, perusahaan memberikan pengetahuan kepada konsumen tentang keberadaan produk, bentuk produk, untuk apa produk itu diciptakan, atau ditentukan kepada siapa, ataupun ditujukan kepada siapa. Yang perubahan sikap tentunya mengarah kepada keinginan untuk mencoba produk. Perubahan perilaku dimaksudkan agar konsumen tidak beralih pada produk lain dan terbiasa menggunakannya. Penerapan strategi dan teknik komunikasi pemasaran harus tepat karena harus disesuaikan dengan karakteristik produk, segmen pasar yang dituju, tujuan pemasaran yang ingin dicapai, serta karakter dan kondisi perusahaan. Baik, di sini ada definisinya yang bisa dilihat. Baik, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya. Kebenaran hanya datang kepada Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan hanya datang kepada diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.